Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Afsus salam bainakum ayyuhal ikhwan wal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi khaliqul alam. Khalaqal insana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Hadirin Bapak Ibu para remaja yang berbahagia, sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ahsanal jaza, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, Bapak Haji Edi. Apakah hadir? Yang beliau hadir? Oh subhanallah, alhamdulillah, Pak Haji Edi hadir. Dan seluruh para pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini di dunia saja, melainkan kita pun mudah-mudahan bisa dan Allah kumpulkan kelak bertetangga di surga Allah. Amin ya Allah. Hari ini kita memiliki rumah di Geraha Prima, bertetangga dengan kanan kiri kita, saudara kita. Mudah-mudahan di surga nanti tetangga kita di dunia bisa dikumpulkan kelak di surga bersama. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini sedikit saya ingin memberikan sebuah motivasi dan tadabur, ya, menghayati serta mentadaburi, merenungi salah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang ini menjadikan kita sadar bahwasanya sebenarnya kita hidup di dunia ini selalu membutuhkan orang lain. Siapapun dia, pasti kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna
akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sepertinya cukup dengan ayat ini menyadarkan kita bahwa kita itu hidup bersaudara dengan sesama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Wahai manusia," seruan Allah kepada kita seluruh umat manusia. "Ya ayuhan nas," wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kalian semua dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Dan kami pun menjadikan kalian itu manusia yang memiliki bangsa dan negara serta suku yang berbeda. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Apabila keduanya ada perselisihan, maka damaikanlah di antara keduanya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, ayat ini memberikan edukasi dan pendidikan kepada kita, kesadaran bahwasanya kita hidup di satu wilayah, hidup di suatu tempat, haruslah mengedepankan dan mengutamakan nilai-nilai persaudaraan. Jangan sampai karena perbedaan suku, ras, golongan, sehingga kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita memiliki jarak. Padahal tetangga kita persis rumahnya di sebelah kita, kita jarang sekali menyapanya, jarang sekali kita menegurnya. Sehingga harus kita tumbuhkan di dalam hati kita rasa kasih sayang, rasa menghormati dan menghargai sesama manusia. Hadirin yang berbahagia, Al-Imam Al-Ghazali, beliau memberikan sebuah penjelasan di dalam ayat Al-Hujurat ayat 13, bahwasanya kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali, ukhuwah Islamiyah atau nilai persaudaraan itu dibagi menjadi 4, jamaah sekalian. Persaudaraan yang pertama adalah ukhuwah ubudiyah. Apa arti ubudiyah? Ubudiyah adalah persaudaraan antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, makhluk Allah apa saja hadirin sekalian? Manusia, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, binatang, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merusak tumbuhan, kita tidak boleh membunuh asal binatang, kita tidak boleh saling menghujat, terlebih saling melukai antara sesama makhluk Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan kasih sayang antar sesama manusia, baik itu muslim maupun non-muslim. Ajaklah saudara kita untuk bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun ketika sudah masuk ke dalam ranah ibadah, maka lakum dinukum waliyadin, beribadahlah sesuai dengan keimanan dan keyakinan masing-masing. Dan yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, di mana selain kita menumbuhkan nilai-nilai persaudaraan sesama makhluk, kemudian sesama manusia, jangan lupa hadirin, kita hidup bernegara dan di atas Pancasila dan negara undang-undang, sehingga kita diwajibkan dan dituntut untuk bisa bersaudara antar sesama bangsa dan sesama negara atau berbeda negara. Dan yang terakhir hadirin sekalian adalah ukhuwah fid dinil Islam,
Inilah yang paling penting dalam hidup manusia, khususnya orang beriman, yaitu bagaimana mengikat seerat-eratnya kasih sayang antar sesama umat Islam dan orang-orang beriman. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya sampai-sampai ketika beliau Rasulullah mau diambil ruhnya oleh Allah, oleh malaikat Jibril, saat itu Rasulullah hanya mengucapkan ummati, ummati, ummati. Rasulullah mengkhawatirkan umatnya, apakah umatnya masuk surga atau neraka. Padahal jelas Rasulullah mendapatkan jaminan untuk umatnya pasti akan masuk surga semua. Namun saking cintanya Rasulullah kepada kita, Rasulullah mengkhawatirkan kita takut kalau kita umatnya tidak ada yang masuk surga. Subhanallah. Kalaulah Rasulullah cinta kepada kita, kalaulah baginda Rasul cinta kepada kita dan sayang kepada kita, kenapa kita yang dicintai tidak mencintai beliau? Inilah harus menjadi renungan kita bersama. Rasulullah memperjuangkan kita agar masuk surga, maka sejatinya kita sebagai umatnya harus cinta dan sayang terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, kasih sayang terhadap umat manusia, terhadap makhluk Allah, terhadap negara, terhadap sesama orang beriman, haruslah kita turuti dan kita ikuti serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita semua diajarkan oleh Rasulullah untuk saling berkasih sayang, berbagi kepada sesama, dan saling menghormati, saling menghargai di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, apa yang disampaikan ini bisa memberikan sebagai pencerahan untuk kita, dan kita bisa disadarkan bahwasanya Ramadan adalah momentum dan kesempatan kita untuk saling berbagi kepada sesama dan saling berkasih sayang, menghargai serta menghormati antar sesama manusia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.